Well, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Apa kabar Sagittarius? Sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Juni, yang artinya aku harus bacain prediksi bulan Juli untuk kalian, oke? Seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa, kemudian love life kalian seperti apa, karir, keuangan, dan yang terakhir adalah advice buat kalian, ya. Sambil aku ngocok kartunya, aku nggak bosan-bosan ingetin bahwa ini sifat videonya ini general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau kalian mau personal reading, itu langsung bisa aja follow dan follow dan DM Instagram aku @textatarot ya. Ada description box di bawah atau ada di bio aku. Gitu. Aku juga mau ngasih tahu kalau aku selalu live TikTok setiap hari Kamis sama Minggu jam jam 10 malam waktu Indonesia Barat ya, karena sekarang hari Minggu, nanti kalian bakal langsung aja nonton hari ini ya, 10 malam hari ini. Oke, aku langsung aja mulai. Sagittarius ini kayak aku geser sini deh biar nggak terlalu penuh ya. Sagittarius Juli 2022. Sagittarius Juli 2022. Kita punya Sagittarius Juli 2022. Kita punya Regenerations. Oh, nice. Ini bagus nih. Di awal bulan Juni yang sempat mati hidup lagi nih. Sesuatu ini bisa ngomong tentang hubungan atau kerjaan juga atau apapun ya yang sedang kalian pikirkan sekarang nih. Nyambung nih. Apa nih kira-kira yang selama ini kamu pikir kayaknya udah beres, nggak akan muncul lagi. Ini bisa lagi nih muncul ke permukaan. Ini bisa jadi kabar yang baik ya. Menurut aku sih kabar yang baik sih, karena artinya memang belum selesai pertama. Yang kedua, kalau memang kalian belum selesai, maksudku masih ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan orang ini atau sama urusan ini belum beres dan masih pengen diberesin, ternyata kalian punya kesempatan yang kedua gitu. Aku sih ngeliat ini sebagai kesempatan yang baik ya. Dan di sini ada attachment. Aku sih ngerasanya ini ngomong tentang klingi-klingi, nggak klingi ya. Ini bisa berhubungan sama relationship juga. Aku sih ngerasanya kalau kalian ini di bulan Juli, mungkin relationshipnya sama orang-orang itu, terutama sama orang yang kalian sayang itu akan lebih nempel ya. Ini baik nggak baik sih, tergantung kamu dan pasangan kamu melihatnya. Tapi yang pasti jangan sampai kamu cari ribut hanya untuk dikejar atau hanya untuk senang-senang doang sih. Atau jangan jangan terlalu ini ya. Jangan lupa untuk kasih space juga buat orang itu atau buat sesuatu yang sedang kamu kejar itu. Termasuk sama uang dan lain-lain ya. Tetap kasih waktu untuk keluarga kamu juga, kasih waktu juga untuk hobi kamu juga gitu loh. Lalu kita punya talisman. Ini berita bagus sih Sagittarius, karena aku lihat ini, by the way, kristal baru aku, Blue Calcite, mantap. Aku tuh pengen dia masuk frame, cuman kayaknya nggak muat deh. Oh, by the way, aku punya kristal baru. Kalau kalian bisa lihat di sini. Lucu banget gak sih? Heji gitu. Tapi fokusnya nggak kesana dulu ya. Today kita ke sini dulu aja. Gimana nih ngaturnya? Oke. Jadi dengan kartu talisman ini sih aku ngerasanya kamu makin jadi expert di bidang yang memang kamu tekuni sekarang sih aku lihatnya. Kamu tuh udah lebih, kalau kamu lihat ke belakang, kamu tuh udah jauh berkembang daripada yang kamu pikir, beneran deh. Di sini tuh kamu udah punya, lihat di kaki kiri, kaki kanan, tangan kanan, tuh ada 2 dan jalannya udah jelas gitu loh. Jadi kalau memang ada suatu jalan yang ditunjukkan ke kamu dan itu kayaknya bagus-bagus aja, udah nggak apa-apa, jalanin aja sih. Walaupun memang kamu ngerasa, lihat deh baju aku tuh kayak belum cukup, atau artinya nih ya, ini tuh perumpamaan sebagai kamu ngerasa kamu tuh belum pantas dan kayak ngerasa belum jago gitu loh. Tapi dengan jalan yang dibukakan seperti ini tuh tanda dari semesta bahwa ya memang mungkin jalan kamu di kehidupan sekarang ini gitu. Jadi ambil aja, apalagi kamu tuh udah istilah jadi masternya di sini gitu loh. Jadi masternya yang bisa bantu banyak orang. Jadi jangan didinai sih, dijalanin aja gift atau hadiah yang datang ke kamu itu. Kemudian kita dapat openness ya kan.
Jadi coba terbukalah kamu sama orang-orang, termasuk sama orang yang kemungkinan hadir kembali, dan sama kemungkinan-kemungkinan yang hadir ke kehidupan kamu, gitu ya. Aku lihat sih banyak banget kesempatan pintu terbuka di bulan Juli ini. Lihat, dan kalau kita lihat bulan ya, jadi mungkin ini ada hubungannya sama impian-impian lama kamu yang selama ini kamu kubur, ya kan, makanya muncul lagi regeneration. Ini sebagai pengingat bahwa kamu ya tetap, selama kamu hidup, kamu akan selalu punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi kamu, gitu loh. Apalagi kesempatan kali ini tuh benar-benar besar ya, benar-benar terbuka. Jadi be fragile, kayak rapuh aja, jujur aja, coba kejar impian kamu itu, gitu loh, gengs, gitu loh, Sagittarius. Udah penuh banget sih gue. Lalu aku mau ke tarotnya. Sagittarius Juli 2022. Sagittarius Juli 2022. Kita punya Five of Cups. Ada sesuatu yang sedih sih memang. Kayaknya nyambung sama regeneration ini ya. Karena dia tuh muncul di saat yang tidak tepat gitu loh. Kenapa munculnya sekarang? Kenapa munculnya sekarang? Itu nyebelin sih. Nyebelin sih. Ada sesuatu yang sudah kamu pupuk, tapi muncul. Kok pupuk sih? Sudah kamu kubur, muncul lagi. Dan hanya mengingatkan sama hal-hal buruk aja. Tapi dengan kartu Five of Cups ini, selalu aku bilang ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu melihat yang baik-baik aja, atau bright side-nya, atau sisi terangnya. Jangan terlalu terfokus sama hal yang buruknya gitu. Oke? Lalu kita punya Seven of Coins. Ini juga ngomongin tentang kesabaran gitu. Ngomongin tentang kesabaran, jadi jangan cepat menyerah ya. Jangan cepat menyerah, apalagi menuju expertise ini, menuju kamu di posisi yang expert ini, memang butuh kerja keras sih. Nggak ada yang instan ya. Maksudku memang kamu ada kesempatan, dan ada kesempatan lebar untuk makin menjadi expert dan ahli di bidang kamu ini, tapi juga butuh tetap kerja keras ya. Bukan diem doang, nunggu terus langsung jadi gitu, enggak. Jadi apinya tetap dikobarkan, supaya uang-uang ini cair gitu loh. Ya, konsisten, persisten, dan sabar. Memang akan jadi bulan yang melelahkan sih menurut aku. Secara angka kita ada 10, 1, 5, sama 13. Berarti 4 ya. Jadi angka 1, 5, 4 mungkin angka yang penting buat kamu. Dan jatuh. Lalu yang terakhir kita tadi jatuhnya ini nih. Two of Swords. Kebalik. Ini berita baik juga nih Sagittarius. Artinya sesuatu yang selama ini kamu galau-galauin gak tahu mau ngambil mana nih. Akhirnya kamu bisa putuskan gitu loh. Akhirnya kamu bisa putuskan. Akhirnya kegalauan kamu yang selama ini ada sama kamu, mendera kamu, itu selesai juga gitu. Akhirnya kamu punya keputusan yang mau diambil. Nice. Lalu, dari Tilly Fortune Cards-nya, kita dapat woman. Dealing or relationship with a woman. Kamu akan berdealing sama perempuan sini. Banyak urusan sama perempuan ini. Kedua, kita langsung dapat 3. Oke, fun. Romance celebration party. Nice, oke. Ini bulan Juli bakal isinya tentang perayaan, kesenangan, dan romansa ya, atau relationship kamu tuh jadi highlight. Dan yang terakhir ada an exciting event. Jadi kamu bisa expect nih di bulan Juli akan ada kejadian-kejadian yang memang menyenangkan dan sangat excited buat kamu. Mungkin akan ketemu sama orang yang kamu sayang, yang selama ini terpisah jarak juga bisa. Atau juga sama apa sih? Kayak ini yang kamu pikir nggak akan menghasilkan apa-apa, malah makin berkibar, makin bersinar. Bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke relationship. Kita masuk ke relationship ya, gengs ya. Relationship untuk para Sagittarius di bulan Juli 2022. Relationship Sagittarius Juli 2022. Relationship Sagittarius Juli 2022. Relationship Juli 2022 untuk Sagittarius ya. Kita dapat exchanging gifts. Cinta kamu tidak bertepuk sebelah tangan sih. Take and give-nya setara ya. Apapun yang kamu berikan itu juga akan kamu dapatkan. Kemudian ada angka 9 juga tuh, ada angka 7. Man holding a coin. Siapapun laki-laki atau perempuan, kan ini kalian nonton bisa cewek bisa cowok kan. Siapapun laki-laki atau perempuan atau pasangan yang sedang kamu pikirkan sekarang itu, yang ada di sekitar kamu sekarang itu, dia akan makin menunjukkan keseriusannya sih. Kelihatan banget di sini. Aduh, ya tenggelam dia. Akan makin menunjukkan keseriusannya, dan memang nggak main-main tuh. Dia siap bahkan dengan segala macam tantangan dan resiko. Dia akan menyiapkan semua kebutuhan yang kamu butuhkan di sini. Dia nggak main-main sih ini, beneran
dengan main holding coin. Dia tahu resikonya, dia tahu konsekuensinya, dan dia tahu ini bukan untuk main-main, memang untuk jangka waktu yang panjang gitu. Oke. Orangnya juga bisa diandalkan, jadi kamu nggak usah khawatir sini. Menyenangkan ya. Orangnya kalem, orangnya serius juga. Jadi kalau kamu mengharapkan orang ini datang ke kehidupan kamu, ya memang akan datang di bulan Juli, makin klop gitu. Di sini ada angka 9, 27 sama 7 ya. Oke, ada Wizard of Awareness. Ada dua hal yang bisa aku lihat di sini. Jadi antara kamu makin sadar nilai dari laki-laki ini, atau memang orang-orang yang selama ini mengabaikan kamu akhirnya sadar nilai kamu tuh seberapa dalamnya, seberapa kuatnya gitu loh. Jadi orang akan makin sadar dengan kehadiran kamu ya. Aku nggak bisa bilang kalau orang-orang akan banyak yang deketin kamu, tapi aku bisa bilang banyak orang yang mulai menyadari gitu loh. Menyadari kualitas kamu tuh nggak biasa. Kamu tuh orang yang bijak gitu. Dengan usia kamu atau latar belakang kamu, itu banyak membuat orang terpukau gitu. Di sini ada romantic feelings, tapi kebalik. Jadi kayaknya salah satu dari kamu atau pasangan kamu sebenarnya perasaan romantisnya tuh kuat banget, cuma kayak ditahan-tahan gitu loh. Kayak ditahan-tahan supaya nggak terlalu mencolok dan supaya nggak terlalu romantis. Kayaknya memang ini sih selama ini belum sadar banget ya. Selama satu pihak ini belum sadar banget, kayaknya bakal ditahan banget sih. Bener-bener ditahan supaya nggak terlalu jatuh ya. Dan ada pay attention to red flags, dan ada kartu soulmate di belakang. Oke. Ini menarik juga nih. Kayaknya karena saking bucinnya, ada satu pihak yang mengabaikan tanda-tanda nih, atau si tanda-tanda red flags di sini. Jadi hati-hati aja nih kalau ini memang kamu Sagittarius, jangan mengabaikan itu ya. Jangan mengabaikan itu. Kalau memang kamu sudah tahu dan tidak mengabaikan tapi kamu memilih untuk stay, itu beda lagi. Artinya kamu sudah dengan sadar memilih untuk menoleransi orang ini dengan red flags-nya. Dan kartu soulmate ini ya, kamu kan banyak menghabiskan waktu kamu dengan soulmate kamu di bulan Juli ya. Banyak waktu menyenangkan yang kamu habiskan sama soulmate kamu di bulan Juli. Dan juga bisa aja banyak yang ketemu sama soulmate-nya sih memang di bulan Juli ini. Lalu dari tarotnya kita ada King of Swords. Terutama kalau kamu perempuan ya, yang menjadi kalau di sekeliling kamu ada sosok yang mungkin dia itu punya jabatan, punya hierarki, punya posisi di lingkungan dia, atau memang dia orang yang kamu hormati dan memang kebetulan kamu suka sama dia gitu ya, itu akan hadir sih dalam kehidupan kamu nih. Yang biasanya dingin, kali ini dia akan banyak kayak membeberkan isi hatinya, membeberkan opini dia gitu. Kamu nggak nyangka sih orang ini datang. Aku rasa bisa lebih dari satu orang sih ini, 1, 2, 3, lebih sih. Orang-orang lama tuh muncul lagi. Kesel banget gak sih? Munculnya sekarang, kenapa gak dari kemarin coba? Lalu ada The Emperor sih. Banyak banget orang-orang dengan kasta tinggi, dengan derajat tinggi tuh tertarik sama kamu. Lihat nih, King, The Emperor, King. Ini banyak banget yang suka sama kamu. Karena vibrasi kamu tinggi dan mereka tuh akhirnya sadar kalau kamu tuh kayak setara sama mereka dan mereka tuh pengen kamu jadi milik mereka. At least setidaknya pengen kamu lebih dekat sama mereka ya. Dan ada High Priestess. Ini major semua nih. Nah, pesan yang bisa aku bilang adalah, kan aku bilang tadi kan nih kan tuh, ini nih High Priestess, dan ini yang si istilahnya magician-nya ini kayak semacam witch-nya. Mereka akhirnya mengetahui hal penting mengenai kamu, dan mereka ngerasa, oh inilah jawaban dari permintaan aku selama ini. Kamulah orang-orang yang aku cari. Mereka ngerasa seperti itu. Nah, dengan kartu The High Priestess ini, aku rasa ini memang banyak membuka pikiran dan sixth sense kamu ya. Intuisi kamu ngerasa kayak, oh iya ini tertarik kayak banyak banget pilihan dan kamu bingung. Karena semuanya tuh siap dan semuanya punya kualitas yang luar biasa. Uang ada, posisi ada, pengalaman ada, karakter pun udah sesuai banget sama kamu Sagittarius. Nah, yang bisa aku bilang adalah dengerin apa kata hati kamu. Dengarkan intuisi kamu. Karena semua ini menarik banget. Nggak bisa dilewatkan gitu loh. Saking bingungnya ini kayak aduh, cakep-cakep semua, pinter-pinter semua. Banget lah buat kamu gitu. Kau bingung banget sih nanti Sagittarius di bulan Juli. Hai, sekarang aku mau masuk ke karir keuangan kalian ya. Oh, ini lebih banyak yang suka karir keuangan sebenarnya nih. Karir keuangan Sagittarius di bulan Juli 2022. Sagittarius Juli 2022, karir keuangan. Kita ada time for a nap. Oke.
Kayaknya bulan Juli awal harus kamu isi dengan rekreasi, istirahat, senang-senang dulu sama teman-teman. Jangan semuanya diisi dengan kerjaan ya. Aku takut banget nanti kamu malah drop gitu. Awal Juli pakailah itu benar-benar untuk main-main sama teman, jalan-jalan, istirahat lah. Jangan diisi dengan kerjaan di tengah-tengah ya. Gunakan waktu benar-benar untuk istirahat sih, Sagittarius. Dan di sini ada woman holding a heart. Ada orang yang menyukai kerjaan kamu. Di secara angka ada 6 sampai 8 ya. Ada orang yang suka sama cara kerja kamu dan mungkin menawarkan kamu untuk ikut project mereka atau ikut masuk ke tim mereka gitu. Dan mereka akan sangat mencintai pekerjaan kamu di sini. Dan emang tulus ya. Ini bisa ibu atau aku ngerasa perempuan lebih tua atau memang perempuan lebih dewasa dan mereka kayak sayang sama kamu dan connect banget sama kamu. Ada alasan kenapa dia ketemu sama kamu di bulan Juli dan ada alasan kenapa ini kayaknya banyak yang udah ketemu di bulan Juni sih. Tapi dia ngeliat lagi kamu dan ingat, oh nih ada nih rezeki buat kamu. Dan dia ngerasa kamu tuh pantas masuk circle-nya dia atau pantas masuk ke project itu gitu, ke kelompoknya itu. Dan kalau misal kamu cowok, aku rasa sosok perempuan di lingkungan kamu ini, tuh kan 4444, ini ngomong tentang kestabilan. Tapi memang apa ya, ini tidak datang dengan sendirinya gitu. Harus dibarengi dengan usaha. Dan apalagi lihat kartu strength di sini ya. Jadi ini memang bukan suatu project yang mudah gitu loh. Ini proyeknya lumayan sulit dan tanggung jawabnya besar. Tapi kalau kamu bisa melewati ini dengan baik, ini bagus banget buat kamu ke depan dan nama kamu makin bagus. Dan level kamu makin naik gitu loh. Bukan kayak level newbie-newbie, tapi mungkin makin expert. Nah, ketika level kamu makin tinggi, itu kan memang, apa sih, tantangan yang datang juga makin banyak, tanggung jawab pun makin banyak, dan efeknya pun makin banyak ke banyak orang gitu. Nah, tadi aku belum selesai ngomong ya. Untuk kalian yang laki-laki nih, ini sosok perempuan yang ada sekitar kamu yang emang sayang dan peduli sama kamu bisa banyak bukain rezeki buat kamu sih. Banyak juga yang kerja sama istrinya atau sama kakak perempuan atau sama ibunya atau sama bos perempuannya ya. Itu banyak membuka rezeki sih. Terutama apabila mereka memang peduli sama kamu ya. Lalu di sini ada choice ya kan. Banyak banget pilihan sih. Ini setelah kamu mengambil kesempatan ini ya, pilihan kamu untuk membuka pintu rezeki dan keuangan tuh banyak banget. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juli ini bakal jadi bulan yang sibuk buat kamu ya. Berita bagus sih, bulan yang sibuk tuh berarti ya banyak sumber keuangan yang dapat. Nah, karena kamu bakal sibuk, jadi ketika di awal bulan kamu dapat kesempatan untuk istirahat, please do so. Lakukan saja, jangan ditunda. Di sini ada Two of Wands, ya kan? Kamu bakal banyak ngerjain hal tuh di saat kamu bakal banyak melakukan hal yang banyak di saat yang bersamaan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tapi bagusnya ini kamu jadi bisa melihat dari berbagai macam perspektif ya. Sagittarius, aku seneng sih karena kamu kayak semacam jack of all trades gitu, bisa semuanya. Dan orang pun suka dengan kamu punya mentalitas yang seperti itu, kamu punya yang kualitas seperti itu gitu. Lalu kita di sini ada The Hangman. Mungkin di pertengahan bulan kamu diminta untuk ini ya. Terutama kalau memang kamu kewalahan di sini, coba istirahat sejenak dulu. Dan pikirkan lagi. Nah, lagi-lagi menariknya, kedua kartu ini itu ngomongin tentang melihat perspektif dari sisi yang lain. Melihat sisi dari perspektif yang lain gitu. Tidak usah terburu-buru. Kalau memang kamu butuh waktu untuk berpikir, katakanlah sama orang yang bersangkutan gitu. Ini menarik sih, kalau nggak hal itu ya, intinya adalah dengan The Hangman ini, kamu akan dihadapkan dengan sudut pandang lain yang memang menarik buat pertumbuhan kamu. Penting buat pertumbuhan kamu, secara karir dan keuangannya ya. Lalu di sini ada King of Cups. Lagi-lagi, kamu akan dihadapkan dengan seseorang yang memang peduli sama kamu. Ini maknanya juga heart sih, aku ngeliatnya kayak Queen of Cups ya. Bahkan mungkin mereka berpasangan. Entah memang pasangan couple suami istri atau memang ada laki-laki dan perempuan yang menawarkan kamu kerjaan, menawarkan kamu kesempatan untuk mencari cuan lagi. Gitu loh. Orangnya lembut, orangnya pengertian dan memang feelingnya juga kuat sama kamu tuh. Dia suka sama kamu, maksudnya bukan secara romantis ya. Tapi dia suka cara kerja kamu dan dia suka value-value atau nilai-nilai yang kamu terapkan dalam hidup dan dia kayak ngerasa koneksinya deket sama kamu, kuat sama kamu. Jadi dia akan berusaha untuk mewujudkan impian kamu sih. Sagittarius. Gila. Ini rezeki yang baik sih. Ini bulan yang baik ya. Bulan apa ya? Pilihan pasangan apa ya? Bulan pilihan buat kamu. Bulan berkah karena pilihan yang banyak gitu. Oke, pesan buat Sagittarius di bulan Juli 2022 ya. Pesan untuk Sagittarius di bulan Juli 2022. Kita ada It's time to take action. Yes. Ini waktunya untuk mengambil keputusan,
mengambil aksi. Jadi kayak nyambung di itu di love life tadi ya. Kemudian kita ada nothing will come of the situation. Jadi memang kalau kamu diam doang nggak akan ada perubahan yang terjadi gitu loh. Jadi harus diubah cara pendekatannya. Dan memang nih dengan dua kartu yang ngomongin tentang perspektif yang berbeda ini, kayak memang kamu harus dihadapkan dengan itu supaya ada pintu aksi yang bisa kebuka buat kamu ya. Ada kesempatan untuk kamu beraksi gitu. Sama you are very close to achieving your goal. Kamu sangat-sangat dekat menuju impian kamu. Waduh gila, Juni aja udah berkah buat kamu ya Sagittarius ya. Ya enggak? Ya enggak? Coba komen di bawah. Dan Juli ini makin lagi nih, makin kamu. Gila. Jangan lupa untuk bagi-bagi ya. Berbagi sama sesama yang penting gitu. Bagi-bagi rezeki juga. Lalu Sagittarius, pesan selanjutnya adalah rebel. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own 2 feet. Jadi dia bilang, ini saatnya untuk merayakan fakta kalau kamu tuh spesial gitu loh. Kamu tuh nggak bisa sembarangan kayak nyambung sama orang semuanya gitu, enggak. Kamu memang unik, kamu memang spesial. Jadi kalau kamu ngerasa kamu nggak cocok dengan suatu lingkungan atau suatu circle, kamu nggak harus maksain diri kamu untuk fit sama mereka gitu. Kamu pun bisa kok berdiri sendiri di dua kaki kamu. Aku ngerasa ini ada hubungannya sama karir keuangan ya. Banyak yang memang nggak cocok kerja dan akhirnya mungkin belakangan ini kamu nunggu pekerjaan, nunggu dapat kerja tapi belum. Di sini tuh artinya coba kamu ambil langkah jadi entrepreneur deh. Apa usaha kamu? Coba kamu ambil langkah dulu. Ini saat yang baik untuk action ya. Buat kamu tuh yang pengen jadi entrepreneur. Ini saat yang baik sih. Apalagi memang selama ini belum bekerjaan dan daripada nganggur kan kamu mulai sesuatu yang baru aja. Lalu yang keempat ada delusion. Intention without surrender can be a fast path to delusion. Ini pengingat sih. Intensi atau keinginan tanpa rasa pasrah itu hanya akan jadi delusi atau jadi kayak halu gitu loh. Jadi ketika kita memanifestasikan sesuatu, kita meniatkan sesuatu, ya udah dilepas aja ke alam semesta. Biarkan alam semesta yang bekerja, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita niatkan aja, berdoa dan terus berusaha. Ya udah hasil seperti apa kita serahkan gitu loh. Jadi nggak terpaku di kepala dan bikin stres gitu Sagittarius. Dan yang terakhir kita ada doubt. I release the need to know all the answer. Aku melepaskan, ya kan ngomongin tentang melepaskan. Aku melepaskan keinginan untuk tahu semua jawaban gitu loh. Biarkan waktu mengalir, biarkan waktu yang tepat, orang yang tepat, dan situasi yang tepat akan datang di kamu di kondisi yang tepat juga gitu loh. Nggak akan pernah ya jodoh tuh kemana-mana. Jodoh tuh akan ke kamu, memang kalau jodoh kamu nggak akan kemana gitu loh Sagittarius. Oke, sekian dari aku. Barusan aku lihat angkanya 22. Ini ngomong tentang kestabilan dan relationship yang akan membaik ya. Anyway, kalau kalian suka sama video aku dan kalian pengen aku bantuin kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, itu namanya bisa itu bisa aku bantu lewat personal reading. Dan kalau kalian mau personal reading bisa langsung follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Terus juga jangan lupa follow TikTok aku @dextratarot juga karena aku suka live di sana. Subscribe juga channel aku yang belum subscribe, yang sudah subscribe. Terima kasih. Dan I think that's all. Thank you for letting me review you. See you in the next videos. Bye bye Sagittarius. Stay safe.